Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, kembali lagi kita belajar kimia dulu. Masih membahas kimia dasar, kali ini kita akan membahas soal bilangan kuantum. Nah, berkaitan dengan bilangan kuantum, kamu masih ingat gak sih dengan yang namanya teori atom Bohr? Nah, kalau seandainya lupa atau masih bingung, kamu boleh mampir dulu di video ini, tonton video teori perkembangan atom. Oke, berkaitan dengan bilangan kuantum itu ada 3 ya. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik dan disempurnakan dengan spin. Nah, ini adalah 4 bilangan kuantum yang wajib kita jawab apabila kita mendapatkan pertanyaan mengenai bilangan kuantum pada suatu unsur atau atom. Oke, untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan bilangan kuantum, ini erat hubungannya dengan konfigurasi elektron. Nah, kamu masih ingat nggak atau bisa menuliskan konfigurasi elektron? Nah, kalau seandainya nih kamu lupa atau masih bingung bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron, terutama konfigurasi elektron yang modern yang menggunakan metode SPDF, nah kamu bisa tonton video konfigurasi elektron berikut. Nah, kamu bisa pahami dan kamu juga bisa melihat 3 aturan yang mengatur pengisian atau penulisan konfigurasi elektron pada suatu unsur dan atom. Nah, jika kamu sudah paham, bisa balik lagi ke video ini untuk kita sama-sama membahas soal bilangan kuantum. Untuk mengerjakan latihan soal yang ada di video ini, sekurangnya kamu sudah bisa nih menuliskan notasi atom. Kamu tuliskan atomnya, kamu tuliskan nomor atomnya. Kemudian kamu tuliskan konfigurasi elektronnya menggunakan subkulit SPDF atau konfigurasi elektron yang modern. Jika sudah, baru kamu tentukan bilangan kuantumnya. Kalau sudah siap ya, ayo kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini diminta untuk menuliskan bilangan kuantumnya yang full set. Berarti ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan juga spin. Ingat ya, tadi yang harus kita lakukan menuliskan notasi atomnya. Kita tuliskan atomnya, kita tuliskan nomor atomnya. Jadi di sini saya sudah beritahu Z adalah nomor atom. Nah, di sini kita akan tuliskan konfigurasi elektronnya yang lengkap ya. Jadi menggunakan SPDF 1, S2, 2S2, dan 2P4. Nah, untuk mengerjakan dan menentukan bilangan kuantum kita fokus pada kulit yang paling luar. Nah, jadi kalau cara membacanya ini ya, kalau misalnya masih ingat nih, ya kan, kalau kulit pertama ya, kulit pertama biasanya kita lambangkan dengan K. Nah, itu biasanya punya ya kan satu subkulit. Nah, apa subkulitnya? Nah, kalau dari sini kan kelihatan ya, subkulitnya adalah S. Ya kan? Berarti jumlah orbitalnya, S itu jumlah orbitalnya apa? Satu, dengan elektron maksimumnya adalah 2 elektron. Kemudian di sini kita punya kulit kedua. Nah, kulit kedua ini kita lambangkan dengan L, ya kan? Maka dia punya 2 subkulit. Kelihatan ya, subkulit S dan juga P, di mana S jumlah orbitalnya ya, jumlah orbital ini sama dengan 1, berarti elektron maksimumnya adalah 2 elektron, sedangkan P jumlah orbitalnya. Nah, kalau P jumlah orbitalnya berapa? Ada 3 dengan elektron maksimumnya adalah 6 elektron. Maka ini sesuai ya. Jadi kulit pertama dia punya 1 subkulit dan kulit kedua dia punya 2 subkulit. Nah, berdasarkan pengisian energi, energi yang S ini lebih rendah daripada yang P. Berarti yang paling terluar adalah yang 2P4. Ini kan berarti yang paling luar. Nah, kita akan
mengerjakan bilangan kuantumnya itu berdasarkan kulit yang paling luar, yaitu 2P4. Nah, kita start dari bilangan kuantum utama, yaitu N. N ini menunjukkan apa? Kulit utama. Jadi nggak usah bingung kulit utama yang mana. Nah, ini kan ada angkanya. Nah, maka kulit utamanya adalah 2. Nilai L, nah L ini ya kan berkaitan erat dengan N, maka nilainya itu biasanya dimulai dari 0, bisa 0 sampai dengan N-1. Nah, kalau N-1 berarti 2 min 1 sama dengan 1. Jadi sebenarnya nilai L ini bisa 0 ya kan sampai dengan plus minus 1 ya. Karena nanti berkaitan dengan si jumlah orbitalnya tadi ya. Jadi kan kalau misalnya subkulitnya 2 gitu kan, kemudian L-nya ketemu 1. Nah, kalau misalnya masih ingat ya kan, kita punya subkulit S, P, D, dan F, maka L-nya kalau L sama dengan 0, maka subkulitnya itu adalah S. L sama dengan 1, maka subkulitnya adalah P. Kalau 2D dan 3 sama dengan F. Nah, kalau nilainya 0 sampai dengan 1 ya kan. Nah, berarti kan yang maksimal di sini adalah 1. Berarti orbitalnya ini, subkulitnya ini adalah si P ya kan. 1 ini menunjukkan apa? Subkulit P ya kan. Sedangkan 0 ini ya kan menunjukkan subkulit S. Sebenarnya kalau dikembalikan dengan si bilangan bilangan kuantum, bukan bilangan kuantum tapi kulit utama 2, benar ya. Karena di sini dia punya orbital S yang nilainya 0 dan orbital P yang nilai azimutnya adalah 1. Tapi karena di sini kita fokusnya di 2P4, nah maka P ini nilai azimutnya ya kan. Nilai azimutnya adalah 1. Kemudian kita lihat magnetiknya. Nah, magnetik ini juga berkaitan dengan si subkulitnya ya. Karena subkulitnya ini adalah 1 ya kan, merujuk pada P tadi ya. P itu punya berapa orbital? P itu punya 3 orbital, di mana masing-masing orbital ini ada angkanya dimulai dari 0, min 1 dan plus 1. Nah, bagaimana mengisi M? Ini sangat erat kaitannya dengan si elektron. Kalau elektronnya 4, maka kita lihat di mana pengisian elektron terakhir, itulah nilai magnetiknya. Berarti 1, 2, 3, dan 4. Berarti saya berhenti di orbital yang nilainya negatif 1, maka magnetiknya sama dengan min 1. Bagaimana dengan spin? Nah, spin ini terbagi menjadi 2. Kalau arah terakhir pengisian elektronnya ke atas, maka nilainya adalah plus, bukan plus minus ya, tapi plus setengah. Nah, jadi itu nilainya adalah plus setengah. Tapi kalau misalnya dia pengisian elektron terakhirnya itu ke bawah, nilainya adalah negatif setengah. Nah, karena di sini tadi terakhir itu adalah yang ke bawah, maka negatif setengah. Nah, berarti secara keseluruhan ya, bilangan kuantum untuk atom oksigen ya, N-nya sama dengan 2, oke. L-nya sama dengan 1, kemudian magnetiknya sama dengan negatif 1, kemudian spinnya sama dengan negatif setengah, karena kita memandangnya dari yang 2P, nah ini ya 2P4. Tapi kalau misalnya kita jabarkan 1S2, 2S2 ya kan, maka nilai L ini akan start dari 0, maksimalnya adalah 1 ya kan. Karena 0 ini akan mewakili subkulit S ya, baik di 1S2 maupun di 2S2. Nah, untuk nilai magnetiknya ini juga maksimumnya itu ya, kalau misalnya dibuat dari mulai 1S1, ini dimulai dari 0 sampai dengan
plus minus 1. Tapi karena di sini kita fokusnya di 2P4, maka ketemunya negatif 1. Begitu juga dengan spin ya, karena semuanya genap. Nah, biasanya itu berpasangan. Nah, itu dia spinnya pasti ke bawah negatif 1. Tapi kalau ada yang tidak berpasangan, nah biasanya itu ada yang menghadap ke atas atau plus setengah. Jadi diingat ya, jadi ini bilangan kuantum oksigen, ya kan? Jika kita lihat dari yang 2P4 atau yang kulit terluar, paling luar. Nah, seperti itu ya menjawab soal yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini masih sama seperti soal yang pertama. Kita diminta untuk menuliskan semua bilangan kuantum. Ya, jadi supaya itu kita tuliskan dulu magnesium 12, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Nah, terlihat ya di sini ada kulit pertama, ada kulit kedua dan kulit ketiga. Kita fokus di kulit terluar ya kan? Berarti kita di kulit 3s2. Maka bilangan kuantum utamanya ya n-nya sama dengan 3. Lihat angka ini ya. L-nya, nah L-nya ini bisa kita lihat ya kan. Sebenarnya kalau mau secara keseluruhan ya bisa menggunakan rumus 0 sama dengan n-1. N-1 berarti 3 kurang 1 sama dengan 2 ya kan. Nah, di sini ya kan. Tapi kan di sini kita tidak bisa menggunakan ini ya, karena kita fokusnya kan melihat di huruf S ini tadi. Kalau masih ingat ya kan, di sini ada subkulit. Nah, di sini nilai L-nya maka SPDF. Kalau subkulit S nilainya 0, P1, D2 dan F ini ya, ini adalah 3. Nah, L-nya ini kan adalah subkulit S, maka nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Nah, di sini magnetiknya, nah ini kan erat hubungannya dengan si azimut ya. Azimut ini tadi sudah kita ketahui, subkulitnya ini adalah subkulitnya adalah S ya kan. Nah, subkulit S punya satu orbital, maka kita tuliskan orbitalnya. Nah, karena cuma satu orbital maka nilainya 0. Sehingga magnetiknya adalah 0 ya. Kemudian untuk spinnya, karena di sini elektronnya genap, maka kalau saya tuliskan 1 dan 2 berarti menghadap ke bawah. Berarti nilainya adalah negatif setengah. Sehingga jika kita simpulkan bilangan kuantum ya kan untuk atom Mg, nah kalau kita lihat dari kulit terluar 3s2 maka N sama dengan 3 ya kan. Kemudian azimutnya sama dengan 0, magnetiknya sama dengan 0, dan spinnya sama dengan negatif setengah. Jadi ingat ya, nilai bilangan kuantum yang ini berlaku untuk kulit terluar yang 3s2. Kalau misalnya teman-teman mau mulai dari yang 1s2 sampai 3s2, ini juga bisa ya. Misalnya nih mau mencoba ya kan. Ini yang kulit terluar udah, kita mau ambil yang 1s2, berarti n-nya sama dengan yang ke 1, L-nya, nah karena di sini subkulitnya adalah S berarti nilainya 0. Nah, kalau nilai azimutnya 0 ya kan, subkulitnya S tadi berarti kan orbitalnya cuma 1, maka nilai dari magnetiknya ini juga 0. Elektronnya lengkap, maka spinnya negatif setengah. Ini BK untuk yang 1s2. Kalau untuk yang 2s2 berarti n-nya sama dengan 2, L-nya sama karena ini S berarti 0, magnetiknya juga 0 dan spinnya juga negatif setengah. Kalau misalnya mau menuliskan yang 2p6, nah n-nya sama dengan 2,
L-nya yang berbeda karena di sini subkulitnya adalah P. Subkulit P berarti nilai azimutnya adalah 1. Maka magnetiknya juga nanti akan berbeda. Kenapa? Karena P punya 3 orbital. Maka kita akan lihat magnetiknya berdasarkan pengisian elektron di dalam orbital. Kan ada 3. Nah, di sini kita bisa tuliskan 0, negatif 1, dan positif 1. Karena di sini jumlahnya elektron ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti berhenti di orbital yang nilainya adalah positif 1. Bagaimana dengan spinnya? Tadi yang terakhir saya tulis adalah yang menghadap ke bawah. Berarti negatif setengah. Jadi kalau mau dijabarkan secara penuh ini ya, berarti bisa dari 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S2. Berarti ya, semuanya akan punya bilangan kuantum yang berbeda-beda. Oke, demikian ya teman-teman. Kalau misalnya mau dijabarkan dari energi yang paling rendah sampai energi yang paling tinggi, dari kulit yang paling dalam sampai kulit yang terluar. Oke, next kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi ya kan, bilangan kuantum dari elektron yang punya konfigurasi berikut. Anggap saja X konfigurasinya neon ya, 3S2 dan 3P3. Nah, kita lihat dari yang terluar ya. Berarti 3P3. Nanti bilangan kuantum utamanya, ingat N ini kaitannya dengan kulit, maka ini 3. Azimutnya, lihat subkulitnya ada P, maka nilainya adalah 1. Bagaimana dengan magnetiknya? Ingat, kalau subkulit P dia punya 3 orbital ya. Bagaimana tahu nilainya? Kita tulis dulu 0, negatif 1, dan positif 1. Elektronnya ada 3, kita isi 1, 2, dan 3. Berarti berhenti di orbital yang nilainya positif 1. Bagaimana dengan nilai spinnya? Karena dia spinnya ke atas, berarti positif setengah. Ini ya adalah bilangan kuantum untuk senyawa, bukan senyawa, tapi atom atau unsur yang memiliki konfigurasi elektron seperti ini. Gampang ya, intinya kita sudah paham ya mana yang akan kita identifikasi, dan kita juga paham keterkaitan antar bilangan kuantum berikut. Oke, ini ada soal ya, ini cukup mudah sebenarnya, walaupun mungkin kalau membaca soalnya teman-teman bingung gitu ya. Dia mengatakan ya, misalnya kita punya orbital ya. Di sini kan orbitalnya F ya kan, dengan nomor kulitnya atau kulit 4. Nah, kira-kira bilangan kuantum yang mungkin untuk orbital 4F ini seperti apa? Maka N kelihatannya dari angka 4 maka sama dengan 4. L-nya, azimutnya, karena di sini ada subkulit F, maka nilainya adalah, ingat ya, S, P, D, F. Nah, azimutnya ini 0, 1, 2, dan 3. Berarti di sini nilainya 3. Bagaimana dengan magnetiknya? Nah, magnetik ini kan erat hubungannya dengan L. L-nya ini kan angka 3 ya sebenarnya. Nah, jadi 3 ini kan menunjukkan si subkulit F. F punya berapa orbital? Punya 7 orbital ya. Kalau misalnya kita tuliskan 7 orbital, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 orbital ya. Nah, nanti di sini kita start dari angka 0, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, positif 1, positif 2, dan positif 3. Maka nilai dari magnetik ya, bilangan kuantum magnetiknya adalah dimulai dari 0 ya kan, sampai dengan plus minus
3. Nah, sedangkan untuk spinnya, karena di sini tidak ada jumlah elektronnya, maka tulisannya adalah plus minus setengah. Seperti itu. Atau kalau mau dibuat kesimpulan, N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 3, bilangan magnetiknya ya kan 0 sampai dengan plus minus 3, sedangkan spinnya adalah plus minus setengah. Kenapa kita pakai plus minus untuk yang ini? Karena kita tidak tahu jumlah elektron yang ada di orbital di orbital F tadi ya, di subkulit F kita nggak tahu ada berapa elektron yang akan masuk orbital-orbital ini, maka kita buat plus minus. Oke, gampang ya. Nah, yang soal berikutnya, nah ini soal terakhir. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi ya kan. Seandainya kita punya orbitalnya ini 3D ya kan. Lalu ditanya, ini adalah pilihan jawaban ya. Nilai ya kan yang tidak mungkin untuk bilangan magnetik ya kan, bilangan kuantum magnetik untuk 3D apa. Nah, kita identifikasi aja dulu 3D ini. Dimulai dari N sama dengan 3. Ini angka 3 ya. L-nya, nah L-nya ini kan adalah subkulit D ya. Subkulit D itu adalah 2 ya kan. Kemudian magnetiknya, nah magnetiknya ini karena kembali lagi di sini ada subkulit D. D itu punya berapa orbital? Nah, punya 5 ya, punya 5 rumah. Di start dari 0, negatif 1, negatif 2, positif 1, dan positif 2. Maka nilai orbital, nilai bilangan kuantum magnetik yang mungkin untuk 3D dimulai dari angka 0 sampai dengan plus minus 2 ya. Nah, spinnya plus minus setengah. Karena fokusnya ini adalah di magnetik, nah kita cek jawaban ini ya kan. Apakah 2? 2 bisa ya, karena di sini plus minus 2. 1 bisa enggak? Nah, karena di sini tulisannya sampai dengan. Nah, di sini kan juga terlihat ya ada negatif 1, ada plus 1, maka 1 masuk. Apakah 3 bisa masuk? Nah, sedangkan di sini sudah dikatakan sampai dengan maksimumnya adalah plus minus 2. Maka ini tidak diizinkan. Kalau 0 jelas diizinkan. Sehingga nilai yang tidak diizinkan ya tidak mungkin untuk bilangan kuantum magnetik untuk 3D adalah angka 3 ya. Jadi ya kan yang tidak diizinkan untuk 3D ya kan, BK magnetiknya adalah 3. Ini tidak diperbolehkan ya, karena dia hanya dari 0 sampai dengan plus minus 1 kalau dijabarkan yang ini tadi ya. Nah, oke. Demikian ya demikian bahas soal untuk di video kali ini. Jadi saya harap teman-teman bisa mempelajari hal ini dengan santai ya. Nah, intinya adalah terus belajar dan tidak boleh patah semangat dalam membahas soal. Oke. Nah, di next video kita akan bahas soal lainnya. Nah, kita akan masuk ke soal yang berkaitan dengan ikatan. Kita mulai dari ikatan ion. Demikian untuk bahas soal bilangan kuantum kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi